anak Indonesia mempunyai gigi yang lobang itu tingkat kurang lebih 70-80%. Bakterinya kan kumannya sudah banyak, mikroorganisme di situ. Iya. Dibiarin terbuka, dibiarin lama-lama. Biasanya yang paling bahaya itu bakteri Lactobacillus sama Streptococcusnya. Dia masuk ke aliran darahnya, masuk ke jantung. Nggak cuma jantung, Mbak. Oh, apa lagi dok? Ke ginjal bisa. Oh, ginjal bisa. Bisa, ke lambung juga bisa. Kebanyakan yang salah biasanya kan tekniknya adalah horizontal. Iya, Trot, 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 gitu kan ya. Iya, Atau vertikal, semuanya gini. Yang benar itu adalah 45 dan gerakannya adalah memutar. Mbak, kalau sudah sakit gigi, milih sakit gigi apa sakit hati? Itu pilihan sulit dok. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, berjumpa lagi bersama saya Kuri Anissa, tentunya dalam acara kesayangan kita semua, podcast RSUD MA. Nah, sebelum acara kita dimulai, ada baiknya untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian bisa mengikuti update-update terkini dari RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Ya, sahabat sehat, sebagai alat pengunyah dan masuknya berbagai nutrisi ke dalam tubuh, ternyata gigi dan mulut juga bisa sebagai pintu utama masuknya berbagai kuman dan bakteri apabila tidak dijaga kesehatannya. Tidak hanya dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut saja, tapi dari gigi dan mulut juga dapat menyebar dan menyebabkan gangguan kepada organ tubuh yang lain, termasuk pada organ tubuh jantung manusia. Nah, bagaimana hubungannya dari kesehatan gigi sampai menyebabkan gangguan pada jantung? Kita akan mengulasnya secara jelas bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini. Nih, beliau adalah Dr. Gigi Ehtianto Cahyadi, spesialis konservasi gigi. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak. Ya, dok. Sebelumnya nih, dok, saya mau bertanya, spesialis konservasi gigi ya, dok ya? Nah, itu seperti apa, dok? Saya baru mendengar ini, dok. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak. Jadi di kami itu di bidang kedokteran gigi itu sama seperti saudara tertua kami, yaitu bidang kedokteran umum. Jadi ada dokter gigi umum dan ada dokter gigi spesialis. Kebetulan untuk dokter gigi spesialis itu ada 8 jurusan. Ada 8 bidang spesialisasi ada bidang, begitu betul. Ya, Salah satunya adalah konservasi. Kalau boleh saya bilang ya, di sini ada dokter gigi spesialis bedah mulut, ada dokter gigi spesialis konservasi gigi yang saya, ada dokter gigi spesialis periodonsia, ada dokter gigi oral medicine, ada dokter gigi prostodonsia untuk gigi palsunya, ada dokter gigi ortodonsia. Ortodonsia ini yang mengenai kawat gigi. Oh, kawat gigi. Beliau bidangnya sama dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi. Kurang lebih seperti itu. Kebetulan untuk dokter gigi di Sumeneb yang spesialis itu sementara ini saat ini masih ada 2, yaitu saya sendiri dokter gigi spesialis konservasi gigi, sama ada teman lagi satu dokter gigi spesialis pedodonsia atau dokter gigi anak. Jadi memang terbagi-bagi lagi gitu. Kalau yang dulu mungkin bisa disebut bahwa dokter gigi umum itu dinamakan dokter gigi spesialis. Sekarang sudah berbeda, Mbak, zamannya. Jadi kalau yang kebanyakan yang dokter gigi spesialis itu untuk sementara di Sumeneb masih ada 2, dan kebetulan satu lagi nih insya Allah sudah lulus kayaknya, tinggal penempatan di Sumeneb, yaitu dokter gigi spesialis periodonsia. Di Sumeneb hanya ada 3 untuk saat ini dari 8 jurusan. Kenapa kok sedikit? Bisa disebutkan bahwa sentra pendidikan untuk dokter gigi spesialis di Indonesia itu untuk yang negeri hanya ada 4. Jadi memang untuk masuknya ke bidang spesialis gitu rebutan banget gitu, Mbak. Dari berapa ribu tuh yang diambil per tahunnya hanya 10 sampai 20 orang. Memang susah, beda sama saudara tua kita yang sentra pendidikannya banyak sekali gitu. Makanya untuk dokter gigi spesialis agak jarang sekali ditemukan. Untuk di Pamekasan atau di kabupaten yang lain mungkin hanya punya 2 dan 3 saja, sama seperti dengan Sumeneb gitu. Nah, untuk perbedaannya, dok, dari dokter gigi umum begitu sama dokter gigi spesialis, pembagian apa ya, dok ya? Kompetensi. Iya, kompetensinya itu seperti apa, dok? Sama, Mbak. Jadi untuk dokter gigi umum pada saat kita sekolah S1 hanya dikasih materi yang dasar basic aja. Misalkan seperti saya spesialis konservasi gigi, itu kami menangani 3
tiga bidang dasar ya, paling dasar, yaitu satu ilmu kariologi, ilmu tentang bidang karies gigi. Itu yang nomor dua, ilmu tentang restorasi gigi, jadi mempercantik gigi dan mengembalikan fungsinya semaksimal mungkin. Sama yang ketiga bidang endo. Apa itu, Dok? Nah, endo ini adalah perawatan saluran saraf akar. Jadi gigi yang sudah rusak, sudah masuk ke jaringan sarafnya, kita benerin lagi. Jadi mungkin analoginya kalau kita dulu zaman kecil dulu Mbak, itu nggak ada HP kan? Ya, jadi kita cari telepon umum kalau dulu. Nah, sama seperti sekarang. Jadi bidang kedokteran gigi juga berkembang. Jadi kalau dulu, terutama masyarakat Madura atau Sumeneb khususnya, sakit sedikit cabut. Ya. Nah, betul, kurang lebih seperti itu ya. Seperti Mbak tadi intro yang Mbak bilang tadi, bahwa salah satu pintu masuk ke tubuh kita adalah gigi dan mulut. Nah, itu yang kita pertahankan di bidang saya adalah mempertahankan gigi selama mungkin dan semaksimal mungkin. Gitu. Kalau dulu dicabut, sekarang saraf giginya aja yang diangkat. Tapi fungsi giginya dan giginya masih ada. Seperti itu bidang saya gitu. Untuk yang pada saat kita sekolah S1 dulu, mungkin rekrutmennya masih sedikit. Hanya kasus-kasus yang mudah-mudah saja. Tapi untuk kasus-kasus yang akarnya melengkung, kayak kris atau kayak celurit, itu sudah bagiannya dokter gigi spesialis. Dan berhubungan dengan alatnya juga. Karena ada perbedaan di alatnya juga. Betul. Ya, kalau dulu pada saat diajarin pada saat sekolah S1, kita diajarin manual aja. Tanpa ada rotary atau mesin. Nah, jadi lebih susah memang kalau dulu. Sekarang dipermudah untuk yang spesialis dengan mempercepat pengerjaannya. Gitu, Mbak. Untuk yang bedah mulut biasanya untuk kasus-kasus pasien kecelakaan, patah tulang pada wajah atau bibir sumbing, itu bisa dikerjakan sama dokter gigi spesialis bedah mulut. Kalau dokter gigi umum belum dapat. Nah, seperti itu mungkin. Spesialis. Benar gitu, Mbak. Ini informasi baru lagi nih untuk kita semua sahabat sehat. Nah, gimana Dok kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok? Terima kasih Mbak, juga sehat kan? Ya, terima kasih sudah mau hadir di studio kita ini, Dok. Sama Mbak. Nah, Dok, untuk hari ini temanya adalah benarkah gigi berlubang memicu penyakit jantung gitu, Dok. Nah, berbicara tentang gigi berlubang, Dok. Sebenarnya apa sih penyebab gigi berlubang itu, Dok? Kalau dulu kita waktu kecil kan gigi berlubang disebabkan oleh dimakan ulat gitu giginya. Nah, apa betul begitu, Dok? Itu salah satu mitos ya, Mbak. Sebenarnya kalau saya lihat itu ulat itu bukan ulat sih. Cuman kayaknya sisa makanan ya. Oh, sisa makanan. Kalau di iklan-iklan juga biasanya kuman di dalam mulut itu digambarkan dengan ulat yang makan gigi gitu, Dok. Jadi digambarkan untuk ditakut-takutin mungkin seperti itu. Jadi kalau secara proses sebenarnya gigi untuk berlubang itu sangat lama. Jadi penyakit ini adalah merupakan penyakit kronis. Kronis ya. Bukan yang akut. Cuman karena masyarakat Indonesia masih menomorduakan tentang kesehatan gigi dan mulut. Salah satu parameter saya ngomong seperti ini adalah dari penelitian Dinkesdas tahun 2013 kemarin. Hampir 80% anak Indonesia mempunyai gigi yang lobang itu tingkat kurang lebih 70-80%. 70-80%. Wah. Ini bukan gigi yang sehat, tapi gigi yang lubang. Gigi yang lubang. Benar ya? Gigi berarti yang lubang. 30-20-nya itu yang sehat, Dok? Betul. Perbandingannya ini penelitian yang terbaru dari Dinkesdas. Penelitian dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Tapi mungkin dari segi usia yang paling berisiko itu usia berapa, Dok? Apa usia anak-anak memang lebih berisiko seperti itu? Semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada untuk anak-anak, tidak untuk orang dewasa, semuanya sama. Hanya pendidikan pola hidup itu aja yang bisa mencegah atau mengurangi gigi lubang tersebut. Pola hidup aja ya, Dok? Iya, betul. Nah, untuk makanannya sendiri, Dok, dulu kan sering kayak kalau mamanya banyak makan permen nanti bisa gigi berlubang. Apakah cuman makanan manis seperti itu, Dok, yang bisa menyebabkan gigi berlubang? Oke. Sebenarnya gigi berlubang itu ada 4 faktor secara prosesnya. Yaitu 1, adanya gigi. Saya hitung-hitung lagi ya, Mbak ya. 2, adanya bakteri. Bakteri ya. 3, adanya substrat. Apa itu substrat? Substrat itu sisa makanan. Oh, sisa makanan. Keempat adalah waktu. 4 faktor ini harus ketemu. Salah satu nggak ada, pasti saya jamin tidak akan ada yang namanya gigi lubang. Sekarang saya tanya sama Mbak Kuri. Ya, Mbak Kori ya. Mbak Kori, saya mau nanya, Mbak bisa makan berapa lama? Tahan kuat nggak makan berapa lama? Oh, saya 1 hari nggak makan sudah nggak kuat, Dok. Berarti kita nggak bisa ya?
Iya. Benar ya? Iya dok. Nah, Mbak bisa menghentikan waktu? Hentikan waktu nggak bisa lah dok. Nggak bisa, pasti ya. Iya. Itu ya. Terus saya tadi bilang apa? Substrat gigi ya. Gigi Ya, sudah? Gigi belum. Gigi. Oh, gigi belum. Makanan sudah. Bakteri. Mulut steril apa enggak? Enggak, pastinya dok. Pasti ya. Iya. Jutaan bakteri ada di situ Iya. ya. Meskipun pakai obat kumur 90%, tidak akan bisa menghilangkan bakteri. Benar. Iya. Betul. Satu-satunya yang bisa kita akalin, kalau tidak mau gigi lobang, giginya dicabut semua. Benar nggak? Jangan dong. Benar nggak? Iya. Ya, itu pasti. Iya, karena tidak ada elemen dari gigi itu sendiri. Betul. Jadi kita balik kembali lagi, kita hanya bisa memainkan waktu, timingnya aja. Nah, saat ini timing dengan jalan apa? Yaitu dengan cara pola hidup yang sehat. Kita balik lagi pola BHBS di bidang kami kedokteran gigi adalah dengan jalan sikat gigi minimal 2 kali. Minimal 2 kali. 2 kali minimal. Iya. Biasanya yang salah di masyarakat Indonesia 2 kali itu habis mandi. Iya. Benar ya? Pagi-pagi habis mandi begitu dok. Sama sore setelah mandi. Iya. Biasanya gitu ya. Atau malam. Berarti biasanya rata-rata banyak sebelum mandi. Iya. Setelah mandi, maaf gitu ya. Iya. Biasanya yang benar itu malam sebelum tidur sama pagi setelah sarapan. Oh, yang benar adalah malah setelah sarapan. Iya, benar. Gitu, Mbak Jadi Kori. mungkin setelah kita makan, sisa-sisa Benar. makanan begitu. Benar gitu, Mbak Kori. Karena akan menghilangkan substrat atau sisa makanan yang ada di gigi-gigi tersebut. Gitu tujuannya. Tujuannya itu aja kok. Kalau malam sebelum tidur, itu berhubungan dengan faktor fisiologi. Gigi dan mulut, kita itu sudah dikasih anugerah yang terbaik dari Allah. Kalau kita nyuci pakai deterjennya. Ya. Nah, kalau gigi mulut itu kalau kita ngomong seperti ini sudah menggunakan deterjen alami. Oh, itu apa dok? Air ludah. Oh, air ludah. Iya, itu deterjen alami kita. Nah, kalau malam apakah ada air ludah yang keluar? Enggak juga dok, kan diam ya dok ya. Kecuali ngiler. Benar. Berarti ngiler bisa baik juga untuk kesehatan gigi dan mulut. Ya, tapi ke bantal yang nggak enak gitu. iya. Gitu Mbak Kori. Iya. Jadi malam itu karena tidak ada rangsangan untuk mengeluarkan air ludah, akhirnya kita diusahakan untuk sikat gigi untuk mengurangi substrat yang tersisa di dalam yang lengket sama gigi tersebut. Gitu. Prosesnya seperti itu aja. Kurang lebihnya. Nah, untuk makanan kalau Mbak Kori bilang itu hanya manis-manis aja. Oh, tidak. Semuanya ada, terutama yang kandungannya adalah sukrosa atau gula ya. Iya. Seperti nasi, nasi itu kalau kita ngenggam tiap pasti akan keluar manisnya kan. Kalau lama kelamaan, itu hanya di sukrosanya itu yang bahaya. Sukrosanya yang ada di kandungan karbohidrat. Betul, yang ada di Manis-manis. karbohidratnya. Pokoknya semua memang rata-rata yang manis itu bukan hanya permen dan coklat gitu Mbak ya. Yang kandungan manisnya itu ada di karbohidratnya tentu yang dibilang Mbak Kori. Seperti itu. Kalau misal daging-daging nih dok, kalau mamanya katanya selilitan atau bahasa Maduranya itu suketen gitu ya dok ya. Yeah. Itu bisa nggak dok menyebabkan gigi berlubang juga? Saya rasa tidak akan menyebabkan gigi berlubang ya kalau gigi selilitan itu ya. Tapi rasa yang tidak nyaman, unconfirmed. Mbak pernah selilitan? Iya. Pasti bingung kan? Iya, bingung Bingung kan? gimana? Berapa menit dikeluarkan? Langsung dong. Nah, begitu kan? Itu bukan yang namanya proses gigi lubang itu kronis. Jadi dia lama banget prosesnya. Berapa lama dok biasanya dok? Kalau Mbak, mohon maaf, kalau pola hidup kita nggak bersih, bisa di atas tahunan ya. Ya, itulah makanya kenapa orang Indonesia mengabaikan. Dan keistimewaan dari gigi, kalau sudah rusak, tidak akan bisa kembali normal lagi. Itu istimewanya gigi. Kalau kita luka di kulit, dia bisa repair sendiri. Tapi kalau sudah lubang di gigi, tidak akan bisa repair. Tidak bisa tumbuh lagi. Tidak dok? akan bisa. Karena memang kandungannya tulang di situ. Dan tulangnya itu 300 kali lipat lebih kuat dari tulang penyangga tubuh kita. Makanya dia tahan asam, tahan panas, tahan dingin. Itulah istimewanya dari Allah. Kita nggak bisa. Itu adalah pemberian dari Allah itu. Itu hanya dari struktur anatominya saja. Gitu. Makanya kita harus menjaga dengan betul ya dok ya, Betul, gimana menjaga kesehatan gigi. Kesehatan gigi dan mulut gitu. Iya dok. Terus kebanyakan biasanya dok gigi berlubang itu di geraham begitu. Benar. Itu kenapa ya dok ya? Gigi berlubang di geraham karena posisi dari anatomi gigi tersebut. Jadi anatomi gigi tersebut kalau kita analogikan kayak gunung, kan ada gunungnya, ada lembahnya, terus ada aliran-alirannya gitu. Nah, biasanya sisa-sisa makanan akan nempel di situ. Di mana itu dok? Di atas anatomi gigi tersebut itu. Oh iya. Dan senangannya dari bakteri itu biasanya di lembah-lembahnya itu.
Gitu Di Mbak. atasnya itu ya, Di Dok, atasnya ya? bisa, di sela-sela. Cuman kebanyakan kalau dari atas, biasanya sisa makanan banyak numpuk di situ. Biasanya kita apalagi kita susah untuk membersihkannya. Oh iya, susah dijangkau sama sikat gigi ya, Betul, Dok, ya? itu apalagi gigi belakang ya Mbak ya. Iya. Gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu. Mbak. Jadi kenapa kok gigi geraham yang paling banyak? Tapi gigi seri di depan juga bisa berlubang ya, Dok? Sangat. Oh, sangat juga, Dok? Sangat. Salah satu indikasinya biasanya karena posisi anatomi yang tidak beraturan, giginya tersebut tidak beraturan. Kalau sudah tumpang tindih, itu membersihkan di belakangnya itu yang susah. Nah, disitulah tempat bakteri, senangannya bakteri. Iya. Gitu, makanya ada perawatan pelurusan gigi yang pakai dibilang kawat gigi. betul. Itu salah satu tujuannya adalah untuk menghindari posisi gigi itu supaya tidak lobang di situ. Selain memperbaiki strukturnya ya, struktur anatominya gitu ya salah satunya. Itu Mbak. Nah, Dok, itu kalau mamanya gigi berlubang ada kaitannya enggak, Dok, sama plak dalam gigi atau karang gigi gitu, Dok? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Cuman kalau dari karang gigi itu hampir sama ya, prosesnya hampir sama. Dia di karang gigi itu biasanya akan tumbuh di ciri khasnya itu ada di leher giginya. Di leher gigi itu Ya. di sebelah mana, Dok? Di antara gigi yang kelihatan putih sama gusinya, perbatasannya. Oh, iya. Itu namanya kalau kita bilang leher gigi. Biasanya kebanyakan di sana. Sama tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, Mbak Kori. Tapi biasanya rata-rata pasti ada di bawah. Gitu ya, di leher gigi. Kalau gigi lobang biasanya rata-rata ada di atas. Di puncaknya. Iya. Kalau Itu dia ada di bawah. Gimana, Dok? Bapak namanya prosesnya bisa dari karang gigi yang ada di leher tiba-tiba lubangnya di atas gitu. Oh, beda Mbak. Enggak, biasanya kalau karang gigi itu dari posisinya. Kalau karang gigi itu rata-rata ada di leher gigi. Tapi kalau lubang gigi itu ada di atas. Oh, gitu ya. Tapi untuk gitu. prosesnya hampir sama. Untuk hampir sama itu. Biasanya kalau kita bisa menilai bahwa oh ini pola hidupnya bagus, oh ini pola hidupnya kurang bagus, itu kita lihat dari karang gigi yang ada di gigi atas depan. Yang kalau kita senyum kelihatan? Iya. Nah, kalau di sana sudah karang giginya banyak, mohon maaf kita bilang, ayo dirubah pola hidupnya. Gitu. Kenapa? Gigi paling atas bersihkannya kan paling mudah. Paling mudah ya. Benar kan? Paling mudah. Ini depan aja, tas aja sudah kotor, mohon maaf. Kita nggak usah lihat ke belakangnya, insya Allah pasti lebih kotor. Gitu, makanya pola hidupnya dirubah. Gitu. Dan perlu saya sampaikan lagi, salah satu di sini, untuk gigi itu biayanya sangat mahal, Mbak. Perawatannya begitu ya? Perawatannya mahal, kalau sudah diobatin juga mahal, gitu ya. Ya, tapi mohon dengan sangat buat masyarakat yang mendengarkan podcast di sini atau lihat podcast di sini untuk selalu jaga diri, untuk selalu jaga kondisi gigi dan mulutnya. Karena nanti kalau Mbak Kori waktu kecil, waktu mungkin SMP ya, SMP atau SMA gitu ya, Bapak kan diajarin cara makan yang baik berapa kali pengunyahan. Nah, berapa, Dok? Udah 30-40 ya? 30-40. Halus ya? Itu dengan kondisi gigi yang lengkap. Iya. Benar ya? Iya. Sampai benar-benar dimamah dengan baik, akhirnya masuk ke lambung dengan baik. Iya. Nah, sekarang kalau giginya sudah nggak ada, Mbak, dengan 30-40 kali, pasti masih ada yang kasar ya? begitu. Akhirnya ke lambung yang disuruh kerja keras. Gitu kan? Akhirnya yang dulu nggak punya asam lambung, punya asam lambung. Ya gara-gara itu, Mbak. Makanya Mbak intro sudah dengan Mbak Kori tadi intronya, bahwa salah satu dari organ tubuh masuknya adalah ini, dalam gigi dan mulut. Kita anggap aja gigi dan mulut itu tuh pintu rumah kita. Iya. Kalau kita buka lepas semua ya nyamuk, ular datang semua kan? Gitu kan ya? Analoginya seperti itu aja. Paling gampang, makanya selama gigi dan mulut kita bagus, insya Allah kondisi yang lain juga akan bagus, gitu Mbak. Iya, penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, Dok ya. Sangat penting, gitu Mbak Kori. Nah, untuk gigi berlubang nih, Dok, biasanya kan sampai nyeri, nyut-nyutan begitu ya, Dok ya. Nah, itu tuh yang menyebabkan nyeri itu apa ya, Dok ya? Benar. Jadi secara anatomi itu ya, gigi itu dibagi jaringan keras sama jaringan lunaknya, gitu Mbak ya. Jadi kelihatan yang putih kelihatan ini, kalau kita senyum putih itu yang dibilang email. Yang saya bilang itu email gigi itu yang kekuatannya 300 kali lipat dari kekuatan tulang penyangga kita. Kekerasannya dan kepadatannya. Di bawah itu tebalnya mungkin sekitar 2-3 mili. Di bawah itu ada lapisan dentin. Oh, di dalam dari mukosa itu. Di bawahnya enamel itu ada namanya dentin. Dentin lebih lunak. Dan tapi dia tuh punya kayak selang-selang gitu ya, Mbak ya.
Ya. Selang-selang itu lebih lebar, jadi kurang begitu padat. Makanya kekuatannya lebih rendah. Lebih rendah. Di dalam dentinya itu ada ruangan pulpa. Ruang pulpa ini isinya adalah saraf. Jadi Mbak, kalau kita makan, kita nggak tahu kan, pernah nggak Mbak pernah makan batu? Enggak, pernah dong. Beras yang ada batunya, nasi ada batunya? Oh iya, pernah. Kerikil Pernah. kecil-kecil itu. Kecil, Ya. betul. Apa yang akan dilakukan oleh gigi? Pasti Mbak ngomong, tek, gitu aja langsung kan? Dikeluarin kan? Iya. Nah, itu ada sarafnya di situ. Dia mengenalin dan ngomong ke otak. Oh, ini keras ini. Gitu. Jadi kalau kita nggak ada sarafnya di sini, tidak akan bisa merasakan nantinya. Gitu Mbak. Iya. Makanya saraf itu di dalam ruang pulpa itu, berarti sudah ada yang tembus ke ruang pulpanya. Dan itu yang bikin nyeri. Dan nyerinya ini akibat dari rangsangan dari berbagai macam mikroorganisme yang ada di dalam rongga mulut itu. Gitu sampai ada yang bilang cekot-cekot, gitu ya, sampai kok sama kayak detak jantung ya dok, tok tok tok, gitu. Ikutnya juga sama gitu. Dan biasanya orang Madura, biasanya ya kalau sudah kayak gitu, pengennya cepet dicabut. Iya. Sebenarnya itu nggak boleh. Sudah sakit langsung aja dicabut. Sebenarnya itu nggak boleh karena kondisi akut. Oh, itu malah nggak boleh dicabut. Nggak boleh kalau kondisi akut kayak gitu. Kan masih infeksi, masih jalan keras. Gitu kan, masih jalannya masih tinggi. Nah, kalau kita masukkan obat anestesi, apa kita nggak khawatir tambah memperdalam bahan infeksinya tersebut? Nah, itu pemikiran kita. Makanya kita obatin dulu. Dan sakitnya pun nggak mungkin sekali itu kan, Mbak. Sebelumnya juga pernah sakit, cuma dibiarin. Sebenarnya sudah pernah sakit ya? Betul. Dan biasanya kalau sudah sembuh, nggak mau balik. Ini ciri khas orang Madura ini. Kalau sudah sembuh nggak mau balik. Soalnya nggak merasakan sakit. Benar. Nanti kalau sakit bingung lagi. Iya. Nah gitu loh Mbak, seperti itu. Yang ini yang kita harus rubah. Seperti yang saya bilang tadi, untuk apa? Untuk memurahkan biaya perawatan gigi. Kenapa kok mahal? Karena kita abai. Abai di sini maksudnya kita menunda dari perawatan itu. Sering kan di televisi iklan-iklan dari apa itu namanya, pasta gigi, pasti di bawahnya dibilang kontrol 6 bulan sekali. Itu yang pasti. Karena apa? Minimal itu membuang karang gigi, membersihkan karang giginya, ngecek yang lain-lain. Karena gitu. Membuang karang gigi itu masih murah ya dok, ya, Betul, daripada pengobatan. Gitu. Betul sekali Mbak, seperti itu. Jadi sedia payung sebelum hujan. Sedia payung. Benar. Biasanya tapi kalau yang datang ke klinik, ke poli gigi saya, kondisinya sudah sakit. Sudah mohon maaf, sudah ambiar lah gitu. Sudah ambiar. Gitu ambiar. Kalau biasanya yang nggak ambiar, biasanya ini dia cari perawatan estetik dan kosmetik seperti mau veneer, mau perawatan behel, gitu-gitu. Iya. Yang mau untuk estetik ya. Benar, untuk estetik kosmetiknya. Tapi rata-rata kalau sudah datangnya dengan ke kami itu biasanya kondisinya sudah ambiar itu tadi, gelobak, hancur, gitu-gitu sudah. Nah, untuk yang diperbolehkan dicabut, terus ada yang juga ditambal saja gitu dok. Itu gimana dok? Harus untuk kondisi seperti apa kita harus bisa dicabut? Ada kondisi yang seperti apa yang kita cuma bisa ditambal gitu dok? Gitu. Jadi kalau untuk kondisi yang dicabut, biasanya itu sudah kasus goyang. Oh, sudah. Sudah goyang, kalau kita bilang ada parameternya itu kita hitung dari derajat. Ya. Derajat 1 rata-rata untuk orang normal itu derajat 1. Ya. Derajat 2 itu sudah goyang tapi dengan lidah. Tapi nggak parah. Oh. Derajat, kalau digerakkan dengan lidah goyang begitu. Maaf, sama tangan. Oh, tangan. Derajat 3 sudah sama lidah. Gitu. Itu sudah goyang. Biasanya kalau sudah goyangnya parah, mohon maaf, dari ilmu kami agak susah. Bisa. Nah, kebetulan nanti kalau ada dokter spesialis periodontia, bagiannya beliau. Bagiannya beliau itu. Karena beliau itu mempelajari tentang jaringan penyangga giginya. Cara garis besarnya seperti itu. Mungkin bisa ada ilmu terbaru yang update dari beliau. Mungkin bisa di ini. Gitu. Untuk yang ditempel, dok? Untuk yang ditempel biasanya kondisinya masih kuat. Itu Mbak ya, masih kuat. Kerusakannya masih, meskipun sudah tembus ke saraf, masih bisa sekarang. Asalkan satu, sisa dari giginya tuh masih anggap 50% masih bisa. Yang penting nggak goyang. Meskipun sudah berlubang 50% Betul, masih bisa ditambal. sangat bisa. Yang penting kita sterilkan dulu Mbak, di dalamnya dibenerin dulu di dalamnya. Kalau sudah benar baru kita tempel. Gitu. Begitu dok.
Nah, kita tuh baru tahu dok, biasanya kan kalau sakit gigi sudah nyut-nyutan, sudah dicabut aja biar nggak sakit lagi gitu dok. Ya kurang lebih seperti itu memang. Makanya saya bilang tadi, kalau dulu ada HP, sekarang sudah HP-nya canggih-canggih, bisa internetan. Iya. Gitu kan ya. Kalau dulu masih bingung, wah sekali dicabut, sekarang ilmu sudah berkembang banyak gitu Mbak. Jadi kita dengan adanya podcast ini kan sangat membantu sekali. Iya, kita gitu. bisa mengedukasi. Mengedukasi terutama itu Mbak yang kita maksud. Iya. Nah, ini ada mitos lagi dok. Katanya kalau mencabut gigi bagian atas itu bisa menyebabkan kebutaan begitu dok. Itu benar mitos atau fakta dok? Saya bilang bisa fakta, bisa mitos ya. Oh bisa fakta, bisa mitos. Bisa. Nah, itu Kita bilang gimana, dok? kenapa kalau kita bilang fakta? Fakta kalau pas nyabut gigi atas, tangnya bisa kena ke mata. Nah, itu baru fakta. Tapi tidak mungkin ya dok ya seorang dokter. Oh, ya berarti kesalahan di operator ya kalau gitu ya. Nah, sebenarnya itu mitos Mbak. Kalau saya bilang itu mitos. Mitos banget. Jangan kalau kita godain sama pasien bisa. Kalau tangnya kita ngangkut kena mata baru. Nah, jauh beda. Sarafnya memang satu sumber. Itu nervus 5, saraf kelima. Cuman yang mensarafi mata itu sama dengan mensarafi gigi itu beda jauh. Sangat jauh. Yang malah berhubungan langsung itu adalah dengan sinus kalau gigi atas. Gigi atas. Betul. Kalau gigi bawah biasanya sama jantung. Gigi bungsu itu Mbak, itu sama jantung biasanya. Saya mungkin nanti akan cerita seperti Mbak yang tadi bilang, kenapa kok bisa gigi lubang sampai ke jantung gitu ya. Iya itu dok. Nah, seperti yang sudah bilang tadi bahwa bakterinya kan kumannya sudah banyak, mikroorganisme di situ. Iya. Dibiarin terbuka, dibiarin lama-lama. Biasanya yang paling bahaya itu bakteri lactobacillus sama streptococcusnya. Dia masuk ke aliran darahnya, masuk ke jantung. Terus jadi menyebabkan aterosklerosis. Oh, begitu. Meskipun kita seperti orang sehat gitu, dan jantungnya sehat juga dapat ini ya, Dok? Bisa, Mbak. Dan tidak menurut Oral Health Foundation yang salah satu bidang organisasi dari Amerika tentang kedokteran gigi, nggak cuma jantung, Mbak. Oh, apa lagi, Dok? Ginjal bisa. Oh, ginjal bisa. Bisa. Lambung juga bisa. Kemana-mana kan betul tadi bilang kalau pintu rumahnya dibuka, lah ularnya kan bisa ke kamar mandi, ke kamar ruang tamu, ke dapur kan gitu-gitu, hampir sama. Jadi dia bisa kemana-mana juga. Gitu. Karena ada pembuluh darahnya itu ya Dok, bisa menyebar. Benar. Kita kan satu kesatuan holistik kalau tubuh itu. Mbak kalau sudah sakit gigi, milih sakit gigi apa sakit hati? Itu pilihan sulit Dok. Nah. Dua-duanya Dok. Nah, kalau bisa ya, makanya dijaga seperti itu. Mungkin itu Mbak ya. Berarti komplikasi dari gigi berlubang itu bisa banyak ya Dok ya, bisa jantung, organ-organ tubuh yang lain yang penting malah ya Dok ya. Benar Mbak, benar. Dan saya sering menangani kasus itu biasanya kalau sudah ya biasanya ke sinus ya Mbak ya. Kalau yang atas itu kalau gigi atas sinus, dia pilek nggak selesai, nafas bau gitu-gitu. Ternyata dari gigi lubangnya. Atau kami dapat kiriman dari sejawat kami dari bidang THT. Ini sudah dibenerin, tapi kenapa? Ternyata sumber infeksinya itu masih ada. Nah, sumber infeksinya itu apa? Dari giginya itu. Makanya giginya dibenerin dulu. Berarti giginya ini pintu masuknya ke sinusnya. Berarti makanya dibenerin. Gitu. Kalau mamanya kita beri pengobatan di sinusnya juga ada kira berhenti ya Dok? Tidak akan sumbernya di betul, karena sumber penyakitnya masih ada. Makanya kita penting sekali ya sahabat sehat untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut seperti itu. Nah kalau mamanya Dok kita nyeri gigi atau gigi berlubang gitu Dok, kita untuk pemeriksaannya di rumah sakit itu gimana Dok? Di rumah sakit ada dua jalur ya, tetap ya Mbak ya, ada jalur BPJS sama jalur umum, semuanya kami terima. Oh bisa pakai BPJS ya Dok ya? Sangat bisa di BPJS, sangat bisa. Jangan ragu untuk ke rumah sakit karena kami menerima semua tindakan yang menggunakan BPJS. Yang kami terima di sini ya. Kalau misalkan nggak ada dokter gigi spesialisnya, mohon maaf, terpaksa kita rujuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Tapi di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar sudah tersedia dokter spesialisnya ya Dok ya. Itu. Ya, jadi sobat sehat jangan ragu apabila ada keluhan gigi langsung saja datang gitu ya Dok ya. Benar. Karena sudah bisa dengan BPJS juga bisa ya Dok ya. Sangat bisa. Tapi sesuai dengan aturan ya Mbak ya. Kan Dokter Muhammad rumah sakit kita ini untuk purna ya. Untuk purna ya. Jadi mereka harus lewat dari PPK 1, Vaskes 1, benar. Jadi rujukannya jangan lupa, administrasinya juga jangan lupa. Gitu. Tetap kita kerjakan. Di rumah sakit kita, insya Allah Semadura baru satu loh. Wah, punya foto panoramik. Foto panoramik. Belum ada. Di Madura masih belum ada yang punya panoramik foto.
hanya di rumah sakit. Rumah sakit Dr. Haji Muhammad Anwar aja yang bisa. Jadi kalau dulu pasien kita mesti tak suruh ke Surabaya untuk foto panoramik. Sekarang nggak usah ya, Nggak Dok, ya? usah, di sini sudah Di sini bisa ada. Dan untuk alat kami, bidang kami sudah ada dental mikroskop, sudah lengkap lah. Insya Allah standarnya internasional, bukan standar Indonesia lagi. Wah, sudah ada dokternya juga memadai, terus alat-alatnya juga sudah. Oh, sudah gitu. Langsung saja kalau mamanya ada keluhan langsung aja ke Dr. Haji Muhammad Anwar ya, Dok, ya. Nah, sekarang Dok, penting sekali kan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, seperti apa sih cara menggosok gigi yang benar nih, Dok? Ini kan dasar tapi kan penting sekali nih, Dok. Benar. Biasanya yang direkomendasikan oleh FDI, Federation Dental International, organisasi dari kedokteran gigi yang internasional, itu tekniknya adalah Stillman. Stillman itu seperti apa, Dok? Stillman itu jadi kalau kita bisa bilang bahwa ujung bulu sikatnya itu diarahkan kurang lebih arah 45 derajat. 45 derajat dengan apa itu, Dok? 45 dengan sudut garis datar giginya. Nah, dari sudut garis datar giginya. Jadi sini jadi 45 derajat gini. Nah, dan itu separuh di gusi, separuh di gigi. Nggak cuma di gigi aja. Kebanyakan yang salah biasanya kan tekniknya adalah horizontal. Trot gitu kan ya. Atau vertikal semuanya gini. Yang benar itu adalah 45 dan gerakannya adalah memutar. Gerakannya memutar gerakannya seperti itu, namanya teknik Stillman. Itu yang direkomendasikan untuk saat ini. Dan jangan lupa pakai dental floss karena sikat gigi tidak akan bisa menjangkau antar giginya. Jadi gigi dengan gigi, betul, sela-sela giginya. Makanya kita pakai benang, jangan pakai tusuk gigi. Nanti tambah rusak lagi kalau pakai, apalagi lidi bekas apa? Apalagi peniti ya. Gitu. Karena itu kalau benda keras, jadi ngerusak jaringan penyangganya nanti. Kalau yang namanya dental floss itu di salah satu toko-toko di sini ya, juga sudah tersedia sudah ada kok, murah kok harganya itu. Itu biasanya pelan-pelan pakai di sela-sela pakai dental floss gitu. Nah, untuk pemilihan sikat gigi yang baik itu gimana, Dok? Yang tidak melukai gusi, sudah bisa menjangkau sela-sela gigi itu yang seperti apa, Dok? Kalau saran saya tidak menyebutkan merek ya. Cuman menyebutkan ini aja. Kalau kita belanja di salah satu toko modern, coba dilihat di sana, di bungkusnya, itu pasti ada sediaan, ada 3. Ada soft, ada medium, ada hard. Saran saya pakai yang medium aja. Yang medium. Kenapa, Dok? Karena medium itu tidak akan melukain. Gitu ya. Kalau yang soft? Yang soft sangat tidak melukai, cuman lebih dekat ke arah tekanan. Tekanan kita lebih ditekan lagi. Dan soft ini buat anak kecil biasanya. Gitu, Mbak ya. Untuk yang soft itu. Kalau hard ini, mohon maaf saya nggak rekomendasikan karena dia akan menyebabkan erosi pada gigi tersebut. Jadi selain luka semua, jangan deh, mending antara soft sama medium. Cuman kita belajar di tekanan. Mbak Kori, di tekanan aja. Tekanannya itu kurang lebih ringan kok. Kayak karena kita bisa megang bolpen, cara nulis bolpen aja. Tekanannya segitu aja. Atau terlalu di... Betul. Tekanannya seperti kita nulis aja. Gitu. Seperti itu aja kok kita nulis bolpen itu. Tekanannya biasanya yang tidak tahu sama masyarakat itu caranya aja. Iya, gitu. Caranya. Yang salah juga bisa menyebabkan. Jangan lupa juga lidahnya juga disikat juga. Karena itu lidahnya dengan bulu-bulu sikatnya, atau di belakangnya kan ada biasanya di sikat gigi itu ada yang bertekstur begitu, Dok. Kalau kita sih sebenarnya yang paling baik yang bertekstur, cuman kadang kan ada yang nggak ada, nggak apa-apa pakai sikatnya, kan nggak digosok seperti giginya kan. Karena di situ di lidah itu tempat berkembangnya jamur, paling gampang, paling mudah tempat berkembang biaknya jamur. Gitu. Kalau mamanya giginya sudah bersih tapi lidahnya masih ada jamur kan itu nggak enak juga kan. Itu Mbak Kori. Nah, itu kan kebiasaan menyikat gigi kan harus dari kecil ya, Dok. Sebenarnya yang paling baik untuk membiasakan anak untuk menyikat gigi itu dari mulai usia berapa, Dok? Pada saat anak sudah bisa pegang. Sudah bisa pegang. Bisa pegang bahan. Kayak bolpen, pensil, itu kan sudah bisa pegang dia kan? Itu kita ajarin. Kita ajarin pelan-pelan. Kalau untuk usia 3 tahun sampai 5 tahun mungkin didampingi orang tua. Itu ya. Tapi untuk anak yang di bawah itu kan nggak tahu. Biasanya kita ngomong sama mamanya atau ibunya pakai kasa, digulung di telunjuk kita, kasih air garam hangat, udah disikat itu aja. Kalau untuk anak kecil yang masih belum bisa ya, tapi untuk yang sudah bisa kita ajarin. Pelan-pelan kita suruh ajarin mereka. Dari usia 3 tahun sih. Dari 3 tahun sudah harus. Nah, untuk penggunaannya odolnya, pasta giginya sendiri itu mulai
umur berapa, Dok? Umur 3 tahun sudah bisa. Oh, Kan 3 ada tahun. kan pasta gigi yang khusus Untuk, anak-anak. iya. Sudah aman kok. Oh, sudah aman ya, Sudah Dok, ya? aman banget kok. Deterjennya dia kan kandungannya pasta gigi itu adalah salah satu deterjen sama fluoride ya. Iya. Deterjennya itu supaya tidak supaya berbuih aja gitu Mbak kandungannya. Terasa bersih aja di mulut, Benar ya? gitu. Tapi yang dipastikan itu yang dipentingkan ada fluoride-nya sih sebenarnya di situ. Gitu. Gitu, Iya. Ya, ini sudah masuk ke sesi terakhir nih, Dok. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Mungkin dokter bisa berbagi tipsnya bagaimana menjaga kesehatan gigi agar mencegah terjadinya gigi berlubang gitu, Dok. Monggo, Dok. Siap. Buat pemirsa podcast RSUD Muhammad Haji Muhammad Anwar, satu, tetap jaga pola hidup sehat, yaitu untuk bidang kedokteran gigi, sikat gigi 2 kali minimal, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Ya, setelah seperti yang saya jelaskan tadi, cara menyikatnya menggunakan teknik Stillman, ya dengan 45 derajat, putar, dengan tekanan seperti kita pegang nulis, seperti kita nulis tekanannya. Untuk pemilihan dari bulu sikatnya, pilihlah yang soft sama yang medium. Terserah mau merek apa. Untuk pastanya juga sama, terserah merek apa, semuanya sama. Kandungannya akan sama kok, tidak akan yang berubah. Jangan lupa makan makanan yang berserat tinggi, seperti buah-buahan, karena dia itu sangat bisa menyehatkan kondisi gigi dan mulut kita. Dan jangan lupa lagi untuk kontrol 6 bulan ke dokter gigi. Demikian Pak Kori yang bisa saya sampaikan. Ya, sahabat sehat, jangan lupa nih tips-tipsnya yang sudah dikasih dari Dokter Ito diterapkan di rumah begitu ya, Dok ya. Betul. Ya, terima kasih dokter sudah mau hadir di studio kita berbagi ilmu dan edukasi kepada kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya, Dok. Amin. Ya. Mungkin kalau kita ketemu lagi, mungkin saya bisa ngasih gambar-gambar yang enak gitu ya, oh, Mbak. Iya, Sebenarnya ya. Iya. Biar nggak gamblang yang ngelihat seperti apa gitu. Siap, Dok. Nanti kita bertemu lagi gitu. Benar. Ya. Jadi kalau kita nambal gigi, kalau dulu nambal hanya sekedar nambal pakai yang hitam, bahan hitam, sekarang kita bisa kembalikan seperti kondisi gigi aslinya. Kita bilang itu teknik biomimetik. Sudah bisa ya, Dok ya? Sangat bisa gitu. Ya. Mungkin seperti itu saya. Terima kasih dokter Sama-sama sudah mau hadir di sini. Oke. Ya, sahabat sehat, itu tadi perbincangan kita tentang kesehatan gigi dan mulut dan dampaknya terhadap kesehatan di tubuh kita. Nah, kita sudah sampai ke akhir acara. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram kita di RSUMA7. Dan terima kasih, saya Kuri Anissa dan kru tim yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.